Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat pagi para pemirsa, hari ini kita jumpa lagi. Kami dapat banyak masukan dari pemirsa bahwa masih banyak yang perlu dijelaskan lagi. Banyak penasaran, Mas, malah. Banyak penasaran, ya. Jadi kami akan mencoba menjawab, melanjutkan pembicaraan kami yang sebelumnya, ya. Hari ini berjuta masyarakat menunggu kabar hasil penggalian kubur dan hasil otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Masyarakat sangat berharap upaya tim kedokteran forensik dari banyak dari lembaga akan dapat mengungkap kasus kematian. Itu yang akan kita bahas hari ini, Mas. Ya. Mas, kalau saya monitor ya dari komentar orang-orang ini kan sekarang sangat mengharapkan ini. Apalagi di media, di mana-mana orang bilang, itu nanti hasilnya pasti bisa menjadi kunci, pasti terbongkar nih apa yang diinikan kan gitu kan. Makanya itu saya pikir kita perlu menjelaskan ya, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan penggalian mayat ini dalam kaitannya dengan penyidikan itu. Jadi mungkin Mas Bekto bisa menerangkan secara teoritis itu apa sih yang dimaksudkan itu supaya masyarakat tahu lah, ternyata penggalian itu ya begini ini gitu. Sehingga tidak terlalu berharap gede banget gitu. Gitu. Oke, Mas. Penggalian mayat ini dilakukan adalah untuk menjawab keraguan masyarakat yang berjalan sudah hari yang ke-19 ini. Ya. Ini kok penjelasannya polisi kok begini. Timbul opini yang nggak karu-karuan. Opini terbentuk. Intinya dan itu dilakukan. Bukan hanya opini, pertanyaan Banyak sekali di masyarakat ya. Yang kedua adalah ini kaitannya dengan transparansi penyidikan. Ada permintaan ini, keluarga komplain. Ya, maka jadi ini satu wujud daripada polisi seakan-akan sudah transparan gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan yang ketiga adalah diharapkan supaya ada lebih, nuansa lebih kepastian hukum dari penyidikan ini. Mengapa ini tujuannya untuk pasti hukum? Karena kemarin itu yang pertama analisis kesimpulan itu kan diragukan itu kok kayak gitu kan seolah-olah sudah langsung langsung tahu bela diri dan sebagainya tanpa disertai dengan ini loh bukti awalnya, ini loh yang bisa dikumpulkan, ini saksi-saksi yang ngomongin gini, sehingga disimpulkan seperti itu kan. Hanya 3 hari, Mas, gimana orang mau percaya kan gitu. Makanya kan nggak percaya akhirnya tadinya katanya ditembak, anak saya luka, ya minta gali mayat kan sekarang. Kesimpulannya terlalu cepat, ngumumkannya lambat-lambat. Itu kaitannya bahwa ini untuk menyatakan kepastian hukum itu ya. Jadi ini analisis ini bukan datang dari polisi, bukan dari korban, tapi secara umum publik akan mesti tanya, ini para ahli hukum juga pasti tanya kan. Benar. Gali kubur perlu dilakukan karena butuh kepastian hukum gitu. Jadi tidak hanya isu-isu yang viral sana sini ya. Oke, saya kira gitu Mas kalau ini isu pertama kali. Kalau menurut Mas Arianto, apakah kegiatan penggalian mayat dari pagi dilanjutkan dengan otopsi ulang ini dapat menentukan siapa tersangka kasus kematian itu, Mas? Nah, itulah yang sering ditanyakan oleh publik kan, Mas ya. Makanya saya tadi tanya dulu sama Mas Bekto, teorinya apa sih penggalian mayat itu? Tadi sudah dijawab oleh Pak Bekto kan. Gali mayat itu kan akhirnya nanti keluarnya adalah keterangan daripada para ahli bahwa ini korban ini ternyata bekas luka ini, luka kan cuma itu doang kan, Mas? Bekas luka ini, bekas luka itu, dan kemudian kalau dulu masih segar, itu otopsi itu bisa ditentukan, ini dulu matinya karena ini sekian jam, karena berkurang darah gini berarti sekian jam gitu kan. Ini matinya karena ini, karena mungkin kehabisan O2 di paru dan sebagainya gitu ya. Kan gitu hasil daripada itu, daripada otopsi yang pertama maupun otopsi yang kedua kan. Sama aja kan. Karena teori otopsi pertama dengan kedua kan sama, Mas. Yang dicari kan apa yang terjadi pada mayat itu, dan kemudian kira-kira kematiannya kapan, sudah lama berapa, dan kemudian yang ketiga ini kenapa kira-kira gitu, analisis gitu yang paling penting adalah penyebab kematian. Penyebab kematian dan lamanya kematian itu penting untuk membuktikan cocok nggak dengan olah TKP.
Nah, kalau seperti itu, ya berarti kan hanya memberikan keterangan untuk menuju kepada kira-kira nih kasus ini skenario-nya apa. Untuk menuju itu aja ini belum bisa menjawab loh. Oh, ini karena dianiaya, nggak bisa ngomongnya nggak gitu, Mas. Ini luka karena benda tumpul. Cuman gitu ini doang. luka karena benda tajam. Ini ada patah tulang. Ini ada jahitan, barangkali jahitan karena otopsi yang tahap pertama dan sebagainya. Hanya kayak itu doang kan. Jadi jauh masih untuk siapa tersangkanya karena kejadian yang sesungguhnya aja belum bisa diterangkan dengan gali mayat itu. Tetapi setidaknya ini sudah memberikan keraguan yang kemarin itu, yang otopsi kemarin benar apa enggak, kan cuma itu doang ya. Satu. Terus yang kedua nanti para ahli forensik kan bedah. Dengan bedah itu dia akan menjawab, itu istilahnya badan itu akan ngomong sendiri gitu. Dia bercerita. Cerita, Pak, gini. Tapi ceritanya cuma gini, Pak, saya itu dulu ditembak karena bolongnya gini, lukanya di sini nih. Ada luka tembak masuk, ada luka tembak keluar. Saya dulu kena luka sayat. Ya. Ini yang sini gitu kan, cuman gitu doang bunyinya ngomongnya mayat itu. Bukan berarti oh ya Pak, saya ditembak, yang nembak si A. Nggak bisa itu. Tapi kan kalau dibilang bicara itu publik menyatakan dikiranya bisa bicara gitu ya, disangka sekali kemudian bisa hidup lagi, bisa ngomong, bukan itu maksudnya kan gitu. Untuk itu kita diskusikan supaya semua paham. Ya. Jadi kalau untuk menerangkan siapa tersangka selanjutnya masih dibutuhkan lagi tuh Mas, langkah-langkah berikutnya nanti. Ini hanya untuk mencocokkan ya. Oh iya memang dulu itu lukanya karena ini, bukan hanya karena tembakan tok, tapi juga ada sayatan. Cuman itu tok Mas, hasil daripada galian kubur yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu tadi. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang diharapkan untuk merupakan kunci itu. Jangan sampai nanti rakyat kecelek loh, menurut saya gitu loh Mas. Kita ngomong ini supaya jangan sampai terlalu kecelek, nanti jangan kecewa. Nanti hasil otopsi ulang itu akan begini. Ya, kira-kira gitulah. Nah, terus jadi kalau sehubungan dengan itu, maka coba Mas, apa sih hubungannya penggalian mayat itu dengan penyidikan? Di mana peranannya itu? Nilai daripada penggalian mayat itu dengan kapasitas penyidikan hasilnya itu kira-kira menurut Pak Mas Bekto menerangkannya gimana pada masyarakatnya? Iya, undang-undang itu memberi tugas kepada polisi apabila diduga terjadi suatu tindak pidana. Dia penyidik itu harus bisa membuat terang suatu perkara pidana, membuat terang perkara pidana, kemudian menentukan siapa tersangkanya. Kurang lebih kan seperti itu. Menjelaskan itu seperti itu. Definisi penyidikan kan, gitu kan? Termasuk yang dibuat terang ini adalah antara lain dari keterangan para ahli. Keterangan para ahli itu apa? Termasuk ahli kedokteran forensik yang dulu sekarang ditambah lagi. Jadi rangkaian membuat terangnya perkara itu ya, itu unsurnya adalah terangnya daripada kesaksian itu apa, kan gitu kan? Terangnya daripada alat bukti yang ditemukan di lapangan itu apa, bukan hanya kira-kira ya. Kemudian keterangan kira-kira penyebab daripada kematian itu apa. Nah untuk itu kan dibutuhkan kesaksian ahli itu tadi ya Mas ya. Jadi Mas bilang tadi forensik itu nanti masing-masing pada porsinya sendiri-sendiri kan tuh bicaranya gitu. Apa benar kayak gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi malam diberitakan bahwa 7 ajudan Jenderal FS itu sudah diperiksa dan sebagainya. Itu maksudnya itu adalah pemeriksaan saksi. Membuat terangnya apa keterangan saksi? Sesuai keterangan saksi. Kan dicek. Antara saksi satu dengan yang lain. Ini yang penting adalah ngomong benar apa enggak. Nah, itu yang paling harus diwaspadai Mas. Oleh penyidik. Oleh penyidik, dan yang diomongkan itu ditulis di dalam hasil penyidikan gitu. Ya, dan itu sesuai enggak dengan bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP. Jangan sampai nanti bilang dor di sini tapi bekasnya di sana. Nanti tembakannya katakanlah sebanyak berapa kali tapi luka tembaknya lebih banyak dan sebagainya. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterangan ahli terkait dengan kasus yang sedang diselidiki oleh polisi. Ya, kalau ini keterangan ahli sekarang lagi ini khususnya ahli mengenai kedokteran ya, forensik kedokteran ya. Ini gali mayat ini ya. Ya, kalau gali mayat itu, tapi kan tidak hanya gali mayat saja. Nanti diperlukan ahli-ahli yang lain. Mas kan menerangkan penyidikan itu. Ahlinya bukan hanya gali kedokteran doang. Ahli yang lain kan ada balistik, ada fingerprint, ada macam-macam kan gitu. Terus kemudian penyidik itu harus
menghimpun semua. Ini keterangan ini ada sesuai nggak dengan TKP? Ini keterangan barang-barang bukti yang ditemukan secara fisik sesuai nggak satu dengan yang lain? Itu yang disebut dengan petunjuk. Itu dicari oleh penyidik. Yang kalau seandainya sudah ditentukan, oh ini betul pidana, oh ini tersangkanya, keterangan tersangka. Meskipun nanti itu diuji di pengadilan. Apa yang dihimpun itu belum berarti itulah kejadiannya. Belum kan gitu tentu, kan maksudnya. Belum Karena tentu. ini nanti masih akan disampaikan di pengadilan kan. Ya. Nanti di pengadilan diuji kan. Benar ini sekali. saksi ini benar apa enggak? Disumpah dulu kan. Ya. Demi Tuhan saya disumpah dan sebagainya itu. Itu untuk menjamin bahwa apa yang disampaikan itu benar kan gitu kan, Pak. Sesuai. Dan itu semua dinilai untuk bisa Iya. menimbulkan keyakinan. Dan itu yang dari menilai majelis hakim loh, Mas. Menilai hakim. Makanya putusannya nanti akan bunyinya gini. Apa? Sah dan tidak istilahnya kalau hukumnya Sah dan Bahwa- sangat meyakinkan. sah dengan sangat meyakinkan. Artinya tuh butuh keyakinan hakim. Mas. Ya. Bukan hanya sekedar buktinya gini-gini. Oh pasti begini hasilnya. Ini bukan suatu Dengan analisis. kata lain, hakim itu tidak nurut saja apa yang ditulis Iya, menampung. oleh penyidik. Iya. Ya. Kalau air campur gula itu pasti manis. Kan Ya. belum tentu kan gitu. Nanti ada lawyer Ya. yang akan membela, yang Ya. akan membantah yang ditulis Iya. oleh penyidik. Ya, nanti ada jaksa yang seolah-olah Yang jadi menuntut. pembimbing materi kan. Ya. Gitu. Kalau membuat karya ilmiah kan ada pembimbing materi, Mas. Ya itu Oke. jadi intinya penyidikan kan rumit ya. Ya, Gali mayat ini cuma bagian kecil saja daripada satu langkah penyidikan yang banyak lebar. Gali Benar mayat sekali. hanya bagian daripada forensik kedokteran. ya, Masih ada analisis balistik, analisa fingerprint dan sebagainya. ya. Oke, saya kira gitu Mas. Jadi Nah, terus supaya masyarakat ini paham. Supaya masyarakat itu paham untuk Ya. mengungkap suatu kasus, karena kita berbicara kasusnya ini adalah kasus kematian Ya. Brigadir J. Ah. Ya, entah sebabnya apa, Ya. itu panjang sekali karena saling lapor Ya. dan sebagainya. Kira-kira ilmu forensik apa saja yang dibutuhkan forensik untuk itu apa sih mengungkap? Mas? Yang Ya. dimaksudkan forensik itu apa? Forensik ya itu adalah bagaimana memeriksa sesuatu secara ilmiah oleh ahli-ahli yang memang belajar khusus Ya. untuk itu. Ya kira-kira ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kriminal yang pembuktiannya secara saintifik. Scientific Gitu, ya, Kan melalui cabangnya banyak. kaidah-kaidah ilmiah Pak, yang ya, cabangnya kan banyak ya. ya Kalau yang jelas ya, kalau kita ada di TKP itu mesti kita keluarkan mobil Inafis gitu kan. Nah, itu salah satu Warnanya salah orange, satu ya. cabang daripada ilmu forensik yang Ya. diterapkan. Ya. Itu Inafis itu singkatan daripada Indonesian Automatic Fingerprint System. Artinya itu cabang unit-unit Polri yang dia mempelajari bagaimana daktiloskopis. Itu sidik jari itu. Yang menurut teori kan 10.000 nggak ada yang sama. Gitu kan? Nggak, intinya tidak ada yang sama. Jadi fingerprint itu nanti diterapkan di lapangan ngambil sidik jari yang di pistol, ngambil sidik jari yang di lantai, di tangan korban juga katanya masih bisa gagang diambil. pintu, Di gagang pintu masih bisa pakai serbuk dan sebagainya itu masih bisa. banyak metode untuk Dari bisa situ mengangkat. Ya. dia akan menerangkan, oh dulu yang ada di sini nih sidik jarinya orang-orang ini. Ya. Oh berarti dia memang ada di TKP kan gitu kan. Ya. Nanti bisa tuh orang-orang yang nggak ngaku di TKP, tapi kemudian kok ternyata ada ada. situ, itu bisa dibuktikan gitu. Itu gunanya fingerprint. Gitu Fingerprint, ya. Itu kurang lebih. Terus kemudian fingerprint juga sekarang udah tekniknya udah maju. Kalau dulu Sangat kan maju, cuman ngambil dari kalau kita belajar itu kan pakai serbuk di ini dan sebagainya. Sekarang katanya udah lebih maju, tapi saya nggak ahli itu, jadi pokoknya Kita lebih dulu canggih belajar lah. merumus, Mas. Ya. Kita belajar merumus, diuji, dan Ya. sebagainya. Kita tahu mana word, mana loop, Nah, dan itu mana ulner, analisis itu sekarang udah pakai automatic system. udah otomatis. Cepat Jadi, ketemu. Nah, dulu kita belajar kan dihitung-hitung ini sama enggak. Kalau Ya. sekarang pencet itu langsung seret, tahu itu langsung identik apa Samanya enggak. 13 baru Nah, dinyatakan. baru identik. Baru identik. Ya, oke. Kalau sekarang tinggal masukin sistem itu Mas. Iya, iya. Apalagi sudah ada database kan fingerprint Ya. di tempat-tempat itu, polisi tinggal gampang tinggal ini fingerprint siapa, nggak usah nyari lagi seperti dulu Kaitannya nyari-nyari. dengan KTP soalnya sekarang Ya, gitu. gitu. Sudah terintegrasi. Itu baru satu tuh Mas, panjang ya mengenai Ya. daktiloskopis kan. Ya. Yang kedua kedokteran itu tadi Mas. Hmm. Itu kaitannya kepada mayat. Mayat itu untuk mengetahui apa yang terjadi di mayat itu perlu otopsi. Otopsi adalah bedah. Hmm. Di bedah tujuannya untuk mengetahui dengan teliti satu apa saja sih bekas yang ada di situ. Itu kan? Itu nanti untuk dianalisis itu sebabnya apa, benda tumpul, benda tajam atau apa. Yang kedua,
untuk menentukan umur jenazah itu sudah matinya kapan. Kalau fresh kan gampang dicari itu ya, ilmu kedokteran itu luar kepala lah gitu. Terus kemudian sebab-sebab kematiannya itu apa kurang oksigen di sini atau otaknya pecah itu kan, atau kehabisan darah, atau kehabisan darah, atau kehabisan karena tembakan, ya. itu kira-kira itu Mas balistik kedokteran, artinya mencari kematian dengan dasar luka yang ada dan saintifik, bukan karena analisa. Nggak mungkin analisa itu mati karena tembak, wong ada luka ini, nggak mungkin sayat, kayak gitu ya. kan itu. Ya, Jadi itu bahasa awam, Mas. bahasa Kita harus awam maklum, ya. ya, tapi ya nggak salah lah itu tanya gitu karena janggal ya. Yang jadi. Terus kemudian, nah sekarang yang terbaru ini mah, oh ya sebelum yang terbaru saya kan sering orang bilang lapor gitu. Ya. Itu laboratorium forensik yang Ya. polisi punya itu untuk menganalisis ya apa darah misalnya, apa cairan sperma atau apa itu nanti dilihat di situ. Membedakan darah manusia, Ya, darah manusia atau binatang. darah hewan gitu Ya. kan gitu. Ya, ya. Berjaraknya udah berapa darah lama? atau kecap itu ya. Ya. Itu, ya. Karena mungkin sering kan di film-film itu saking bingungnya supaya kelihatan darah itu cipratin pakai merah-merah itu padahal kan. Dan itu Mas, Saus tomat. laboratorium forensik itu Mas, itu sangat teliti. Artinya tuh kalau kita hanya sisa sedikit aja itu darahnya, nggak usah 1 liter Mas. 1 titik aja itu diambil, Ya. diperiksa, udah ketahuan nih darahnya golongan apa. Nah itu nanti akan dicocokkan, ini yang ada di situ dulu golongan apa aja kan gitu. Contohnya kayak gitu ya, ketelitian daripada lapor ini. Termasuk kalau seandainya di situ ada darah, namanya tembak menembak, Mas. ya, Kan luka, ya, pasti ya, ada darah. ya. Seandainya dicuci pun kan bisa ketemu sama lapor. Masih ada sisanya. Ya, ada larutan Masih tertentu ada yang bisa sisanya. memunculkan. Tapi di sini yang penting tinggal polisinya teliti enggak? Itu. Gitu. Ini teliti nggak ini darah yang diciprakan di situ atau yang sudah ada dan dicuci? Itu tugasnya tim khusus dan pengawas Itulah. internal. Itulah yang kita bilang sering ya, ilmu itu ada, Ya, tapi yang penting adalah penerapannya. bagaimana Jujur itu apa enggak, pakai moral apa enggak, itu yang menentukan keterbukaan daripada yang dianggap ditutup-tutupi itu. Ya, kalau kaitannya dengan balistik, Mas. Nah, balistik itu lebih sulit lagi tuh Mas, karena apa? Balistik itu kan ilmu bagaimana mengenai proyektil ya. Bagaimana tembakan itu dari pistol senjata apa, proyektilnya mana, nembaknya dari arah mana, berapa jarak, dekat apa dekat. Misalnya begini ya Mas balistik itu. Dia akan melihat proyektil itu di dalam suatu mesin, dilihat oh proyektil itu ada Alurnya. cekokannya dan apa saya istilahnya bahasa Jawanya cekokannya sama cendulanya lah gitulah. Apa kalau dalam itu kan Ya, alur sama laras. apa? Ya. Alur laras, ya. Itu kan bisa dicocokkan oh ini keluar dari pistol karena pistol itu kan setiap laras kan dari itunya kan. Artinya waktu meledak Yang itu, muter itu. anak peluru Muter dengan kan, muter dengan senjata itu Ya. selalu ada bekas. Ada bekas dan Nanti itu ada pecahannya. Dan itu Mas, pistol itu walaupun sama-sama Glock misalkan ya. Ya. Ini pistol Glock yang ini dengan jenis yang sama, dengan Peluru yang sama. peluru yang sama ditembakkan beda ini. Beda, hasilnya pasti beda. Kita bisa menentukan oh ini pistol dari yang keluarnya dari ini kan gitu kan. Kalau dilaporkan itu senjatanya Glock 17 Ya. dengan HS9, kan dari ahli balistik nanti bisa ditentukan. Ternyata ada. Nanti balistik ngeceknya Glock yang mana? Ya. Nah itu loh. Ya, Glock yang pistol mana, ya. gitu. Ini dari alur itu doang. Ya. Itu baru ilmu balistik. Termasuk kemungkinan kalau ada senjata yang lain. Kan Terus pasti ketahuan, Mas. Bisa jadi itu diambil dari proyektil yang di lapangan sana. Ya. Dapatnya apa? Yang Berapa ditemukan biji? di Berapa tembok, biji, di gitu kayu, kan, dan gitu. sebagainya. Berapa Ya. biji. Terus kemudian balistik juga mempelajari arah tembakan itu dari mana. Kan gitu kan. Ya. Jadi saya kira ilmu balistik nggak bisa membuktikan kalau dia datang situ TKP-nya sudah berubah, jenazahnya sudah nggak Itu ada. kesulitannya. Gimana itu caranya menghitungnya itu balistik Iya. itu? Ya hanya bergantung kepada yang dilaporkan. Nah, Ini anak itu peluru, kan. ini senjata. Dulu dan ya sebagainya Mas kasus dicocokkan. yang itu ya, kasus yang terjadi Paula atau apa yang ditembak dari jarak 200 meter itu kan, itu bisa dilihat Mas dari pakai laser ya. Oh ini asalnya dari pohon itu Mas. Ya. Dicari ada kelongsongnya di situ. Itu kan dulu kayak gitu kan. Ya. Karena itu di situ TKP-nya nggak berubah. Jadi dia tarik benang itu, seret sampai di lapangan. Oh ke sana apa penembaknya. Dicari kira-kira 300 meter dari tempat itu hotel kan. Ya. Ada kelongsong di situ. Nah, dari kelongsong itu cocokkan dengan Senjatanya. senjatanya. Ah Ya. ini cocokkan. Jadi kalau dari balistik itu ya Mas,
Dari kelongsong bisa mendeteksi senjata mana yang dipakai ataupun dari proyektil. Kemudian arah daripada tembakan itu bisa dideteksi sepanjang TKP-nya belum dirubah. Ketika ahli balistik itu ke situ. Tapi kalau udah ke situ, ya udah pusing dia. Gimana cara analisisnya? Apalagi mayatnya udah buru-buru nggak ada. Sekarang dikali udah dalam kondisi gitu, saya bisa bayangin tuh gimana balistik akan mempelajari dengan melalui gaya mayat ini. Satu Itu lagi kira-kira, Mas, satu lagi Mas. Meskipun kita tidak ke TKP, Ya. kita bisa membayangkan rumah itu besarnya seperti apa, jarak tembak seperti apa. Ya, saya lupa tadi. Jelaga. Pasti ada jelaga. Kalau orang tembak dekat, Ya, pasti sininya ada jelaga. ya Itulah 5 dilapor. meter, 7 meter Nah, semua masih itu bisa dilihat ditentukan. dilapor, Mas. Ya, Oh, ya. ini jelaga. Berarti Ya. tembaknya dekat gitu. Hmm. Saya inget-inget tuh kalau tembaknya cuma segini aja masih kena jelaganya tuh. Ya. Tapi kalau dekat sini lebih gede lagi kan gitu kan. Jadi itu balistik bisa menguji gitu, Pak. Gitu. Ya. Tapi ya cuman bilang segitu doang. Ya. Balistik tidak bisa Nggak bisa menjawab. menentukan tersangka siapa. Bukan tersangka. Siapa yang nembak? Siapa Nggak bisa, nggak nggak bisa jawab. Hanya itu, senjata Pak. ini sambung dengan luka. Jaraknya kurang begini gitu. Kurang lebih segini, Itulah. kemudian sama anak peluru yang ditemukan. Ya. Jadi Itulah, jadi- banyak cerita yang bisa Ya. diperbincangkan dalam kasus ini. Jadi Mas ya kita udah cerita nih rumitnya gitu ya penyidikan kayak gitu. Kemudian saya udah menerangkan tadi. Saya menerangkan agak berulang-ulang tapi secara detail ya karena khawatir Diperlukan masyarakat, Mas. Nggak apa-apa, Mas. masyarakat kan belum tahu persis ilmu apa itu ilmu itu ya. Hanya dengar istilahnya gitu kan. Ya. Maka perlu dijelaskan. Mudah-mudahan ini nggak dianggap ngobos ke sana sini. Maksud saya itu supaya mereka yang belum jelas bisa lebih tahu kan gitu kan. Nah, terakhir Mas dengan rumitnya kayak gitu dan kemudian kapasitas daripada kesaksian yang akan didapat daripada hasil otopsi itu, kira-kira kalau Mas kira-kira gimana itu? Sebagai alat bukti untuk menunjukkan pengungkapan kasus, apalagi menentukan tersangkanya, kira-kira gimana? Ya, ini penggalian mayat ini sangat diperlukan. Karena memang itu kebutuhan penyidik, kebutuhan masyarakat, kebutuhan Dan itu keharusan. Itu keharusan. Kan? Ya, karena ini sudah isunya berkembang sedemikian Ya. rupa, itu harus dilakukan gali mayat, kemudian otopsi ulang. Ya, yang paling penting adalah ini nanti yang ditemukan apa? Ya, berbeda ya. Maksudnya apa, Mas? Yang ditemukan Mas itu maksudnya apa? Apa hasil otopsinya? Hasil otopsinya itu, hasil otopsinya kan? iya, hasil otopsinya itu apakah sama atau berbeda dengan otopsi yang Istilahnya pertama? kalau itu kan visum et repertumnya itu apa? Ya. Kira-kira. Kan judul daripada visum et repertum Itu menjawab ya. penglihatan pada saat apa itu? Report tentang apa yang dilihat kan? Itu. Apa yang dilihat, Visum ya. et repertum itu kan Termasuk dilakukan, Mas. Karena membedah ini dan sebagainya, menutup dan Oke, sebagainya ya. itu semua Ya. dalam visum dan sebagainya. Ini terdiri, saya dengar itu 7 orang tim ahli forensiknya itu. Bukan hanya dari Polri sendiri, ada juga dari lain. Jadi ya, kalau dari biasanya dulu kan cuma tim polisi doang. Ya, ini Nggak pernah diperlukan melibatkan. untuk Sekarang transparansi. Itu. Ya, Itu untuk kan berarti udah langkah bagus ya. ya, ini Untuk menjamin ya. transparansi ya. Tuh. tim ini akan merumuskan bersama. Oke. Nanti juga membuat visum et repertum bersama, tanda tangan semua itu, Mas. ya. Artinya bahwa ini adalah kerja tim, bukan kerja satu orang atau disetir oleh siapa, Mas nggak bisa. Bekto ingin menyatakan bahwa hasilnya itu nanti pasti itu objektif. Ya. Karena dibikin oleh 7 orang Ya. yang tidak diduga dia ikut skenario daripada Mudah-mudahan kasus ini. masyarakat puas dengan itu. Ya, Ya, gitu. perkara nanti hasilnya memuaskan atau enggak itu perkara lain ya. Pasti nggak memuaskan, Pak, kalau hasilnya nggak, ternyata nggak bisa muap tersangka, ngapain repot-repot itu. Bisa ada yang tanya gitu, Mas. Ya nggak apa-apa. Itu masyarakat Saya berhak kan, untuk saya kan menanyakan. baca di komentar panjang gitu, Pak. Yang penting itu jawab siapa tersangkanya. Waduh ini. Hasil dari tim forensik yang gali mayat kemudian otopsi ulang ini akan diserahkan kepada penyidik. Oke. Ya, karena hanya penyidik yang bisa Ya, meminta itu ini. menurut ketentuan ya Ketentuan, dalam ya. undang-undang ya karena itu. Kenapa kalau kepada penyidik doang? Kalau Ya. dikasihkan wartawan ya udah viral lagi berita yang ini kira-kira ini wah Itu yang bagian pusing dari yang rakyat. dikecualikan di Ya. dalam undang-undang Itu, keterbukaan informasi KIP publik ya. Kenapa Jadi nggak itu. boleh? Kemudian ini keterangan para ahli kedokteran forensik ini akan menjadi namanya alat bukti yang disebut keterangan ahli.
Oke. Dengan catatan harus disampaikan di sidang pengadilan. Ya, yang bernilai sebagai alat bukti itu nanti kalau catatan itu sudah sampai di pengadilan dan dinyatakan oleh ahlinya. Ya, Disumpah juga nih ahlinya ya, nih. disampaikan di pengadilan kan gitu kan. Ya, disampaikan Di bawah di depan, sumpah. di bawah sumpah. Ya. Dan yang kita harapkan, Mas, ya, masyarakat jangan kecewa dengan hasil otopsi ulang ini, karena jelas tidak mungkin menunjuk, oh ini tersangkanya si A atau si B. Ini Bukan pasti itu. dianiaya oleh ini, gitu Ya, gitu. ya. Ini pasti mati karena penganiayaan. Itu mungkin Iya, masih bisa berharap kalau dokter nanti bisa ngomong gitu ya. Ya, Kira-kira bisa ngomong gitu. dia ahli, kita bukan Ya. ahli, ya, tapi kita Tapi tahu kan kita cara bisa kerja. perkiraan lah. Ya, Dari pengalaman kita bisa melihat ya. Kalau gali mayat itu kira-kira hasilnya kayak apa kan kita bisa itu tadi yang kita Memperkirakan, terangkan ya. kan. Hasilnya cuma keterangan mengenai luka, mengenai ini dan sebagainya. Cuman gitu doang kan. iya. Saya ingin tanya sama Mas Haryanto, ya, ini peran penyidik atau tim penyidik ini dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J itu apa saja apabila dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diatur di dalam undang-undang, Mas? Yang jelas ya prosesnya nomor satu prosesnya Mas. Penyidikan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang dalam kasus yang walaupun simpel ya apapun itu nggak bisa penyidik Polri itu reserse satu orang menyelesaikan satu perkara sendiri, masih tim Mas. Ada Harus tim tim, penyidik, ada ya. tim yang mencari informasi di luar, Hmm. ada tim yang menyelidiki TKP, kan gitu kan? Ya. Tidak satu orang kan? Ada tim yang mengirim itu ke barang bukti dan kemudian untuk diteliti oleh forensik, Termasuk gitu kan? mendampingi bedah mayat ini, Mas. Ya, kalau ini sampai bedah mayat ya mendampingi ini dan Ya. gitu. Terus masih lagi tim pemberkas namanya yang wawancara gitu Ya. kan? Kan jadi satu tim. Hmm. Jadi nggak bisa tuh apa tuh bahwa ini walaupun ini kasus simpel ini ada apa selesai dengan cepat. Tetap saja kasus yang simpel itu bisa agak lama ya Mas ya, Ya. prosesnya. Kalau menurut saya paling cepat 1 bulan ya bisa P21 itu. Tapi selama hidup saya nggak pernah lihat itu ada kasus bulan P21 nggak ada walaupun simpelnya kayak apa Mas. Karena Ya. prosedur itu ya. Dan kemudian kalau tim itu banyak informasi kan ya. Kemudian pasti dianalisis tuh temuan-temuan itu Mas. Nah, temuan-temuan itu dianalisis ya. Kemana arah analisisnya ya? Dalam suatu peristiwa, begitu kita terima laporan, apalagi laporannya membingungkan seperti sekarang ini ya. Yang satu bilang saya dilecehkan, kemudian ditodong, kemudian kesimpulannya ada mayat, kemudian kemungkinan itu mati ditembak. Di sisi lain, sana ada laporan enggak, anak ini saya dianiaya, dibunuh. Jadi hipotesanya harus banyak Mas. Ya. Hipotesanya mungkin kalau seandainya kasus ini adalah mungkin pelecehan ini dan sebagainya, maka saya akan cari barang bukti apa yang mendukung untuk ini. Ya. Contoh baju, cairan sperma mungkin barangkali kalau sudah gitu. Celana dalam misalkan gitu kan gitu kan kalau hipotesanya ke situ. Gitu. Tapi kalau hipotesanya enggak itu tembak menembak, ya berarti kita cari apa kira-kira luka tembak itu cocok enggak dengan itu. Sudut tembakan Ya. arah Tapi kalau hipotesanya dari berangkat dari yang sini tadi penganiayaan, ya pasti berangkatnya akan itu untuk mendukung yang ini kan gitu. Ya. Gitu. Jadi hipotesa itu punya banyak, tapi kemudian para tim itu akan berkumpul, kemudian ini yang mana yang benar nih gitu kan, yang buktinya lengkap yang mana gitu. Nah, akhirnya nanti akan disimpulkan, oh kira-kira jalan ceritanya itu kayak gini. Kan gitu, Pak. Jalan ceritanya kayak gitu, nanti kemudian dilakukan gelar katanya. Dan yang dinamakan gelar itu ya, saya dulu memberikan contoh pedoman cara apa perkap itu ya. Dulu saya mengusulkan gelar perkara itu Pak dilakukan ketika polisi menerima untuk menentukan penyelidikan kan gitu kan. Setelah itu untuk menentukan SPDP kita gelar lagi. Kira-kira cukup nggak alat bukti untuk itu. Kemudian gelar tengah. Kira-kira perkembangan dan gelar itu tidak sekali kan perkembangan berulang-ulang ya. Gelar akhir untuk menemukan kesimpulan. Termasuk gelar kalau ada pra peradilan atau SP3 itu harus digelar dulu kan gitu. Nah, inilah tadi kalau sudah terkumpul semua kita gelar. Gelar kita menentukan langkah berikutnya kalau masih kurang kan gitu kan. Tapi kalau sudah cukup kemudian ya kita merangkum. Selesai lah gitu gelar itu. Saya kira itu Mas. Jadi kalau sehubungan dengan ini Mas.
saya ingin mengingatkan ya, mengingat bahwa penyidikan itu adalah harus berangkat daripada asumsi. Enggak Yang ketemu, Mas. benar, ya, Enggak gitu ketemu, kan? Mas, ya. Ya, kalau disesuaikan dengan asumsi ataupun sesuai dengan pesanan yang lapor, contoh sekarang ini, dari sini lapor ini begini, oke, iya betul kayak gitu kita berkas selesai. Yang sana penganiayaan, oh iya berarti cukup berkas ini, udah tak kirim pengadilan biar hakimnya bingung sana, nggak bisa gitu Nggak boleh, Mas, nggak boleh, itu ya. nggak profesional Ya. namanya kan kasusnya satu. Mengikuti pesanan. Polisi itu dikasih kewenangan Mas untuk melakukan penyidikan. Orang lain nggak boleh karena dipercaya bahwa polisi itu memang dia betul-betul bisa menyelidiki perkara dan bisa membuat terangnya perkara. Nah sekarang bayangkan ya Mas, ini perkara cuma satu. Kemudian yang menyidik polisi juga, bukan polisi India loh ya, bukan polisi Hongkong loh ya, polisi Indonesia kan gitu kan. Tim 1 dan tim 2. Kalau nanti hasilnya berbeda gimana Mas? Seperti kemarin tuh. Pertama kali diragukan bahwa ini nggak benar gitu. Belum itu diragukan muncul yang ini kan gitu kan. Kan yang ini kan kemudian kan harus diteliti juga. Sementara yang ini belum teliti, sini malah diteruskan dengan pra rekonstruksi. Kalau pra rekonstruksi itu kan udah menjurus pada akhir pemberkasan kan. Kira-kira kan gitu Mas, tahap pra rekonstruksi kan yang sudah komplit skenario-nya, kira-kira begini, hipotesanya tadi udah terjawab, kan baru rekonstruksi untuk meyakinkan apa benar kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu tuh kemudian nanti dikirim ke pengadilan. Nah, ini kan lucu, orang publik menanyakan kasus ini sebenarnya penembakan atau penganiayaan, maka menurut saya sih seyogianya kan dan itu dalam perkap dulu yang kita pikir ya Mas ya. Kalau ada kasus saling melapor itu harus ditangani oleh satu kesatuan. Ya. Kenapa? Karena barang bukti kasus ini hanya ada yang disita oleh ini maupun ini. Kalau masing-masing kita nanti mau tanya barang bukti ini mesti izin. Iya, macam-macam. Sekarang Mas ya, baru pelimpahan. Sekarang kan masih ditangani di Polda Metro. Yang satunya di Polres, gitu kan. Kasus ini udah meledak, kasus nasional. Kemudian dibentuk tim khusus. Polda Metro bikin lagi laporan lagi sendiri. Terus kemudian ditarik Mabes, nggak dikasih-kasih. Itu loh Mas yang terjadi. Jadi saya pikir ini polisi kalau nggak cepet-cepet itu ya. Kalau saling melapor harusnya ditangani oleh satu tim di bawah kendali tim khusus, diawasi benar apa enggak, gitu kan? Arahnya adalah penyidikan, benar nggak dulu yang penyidikan yang pertama ini, yang diragukan masyarakat itu. Ini benar nggak ini advokat yang keluar ke sana bahwa ini anaknya diginikan, gitu. Kan gitu kan Mas? Dan hasilnya pasti satu dong. Harus satu. Satu, makanya berkasnya mesti dikirim ke sana harus sama-sama kesimpulannya kan gitu. Entah yang ini nanti akhirnya di SP3. Ya tergantung hasil ya? penyidikan ya. Ya, kalau nggak cukup SP3 ya. Tapi itu nggak bisa di SP3 kalau ada orang mati itu Mas harus hakim yang memutuskan gitu. Kira-kira gitu Mas. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ya, ini kasus ini dikatakan katanya simpel ya. Memang simpel kalau lihat harusnya simpel. Korbannya ada, kemudian pelakunya ada di situ gitu dan sebagainya itu ya ukuran saya dulu kalau itu kasus biasa itu paling cepat 1 bulan itu udah hebat banget lah. Karena kan kita mesti izin penyitaan dan sebagainya itu kan hakim juga kadang-kadang nggak cepat ya gitu. Tapi ini kasus ini jadi rumit. Nah sayangnya sudah dibentuk tim khusus, sudah 3 minggu, kemajuannya kan rakyat menunggu-nunggu apa ya ini kan. Sampai sekarang itu masih tangani sini sendiri. Mengenai pelimpahan itu aja sekarang kelihatannya masih belum dilaksanakan. Jadi saya enggak. Aduh, ya mudah-mudahan ini lah polisi cepat bekerja dan memberitahu, nggak usah takut-takut membuka ini Mas ya. KIP itu Mas. Hal-hal yang masih ditutup atau dibuka itu kan itu mengganggu itu ya. Itu yang bisa dispesifikasikan misalkan hasil itu tadi hasil visum karena nanti khawatir ditafsirkan macam-macam gitu kan nanti kemudian di pengadilan nggak ini kan gitu kan. Tetapi kalau bangsa misalkan hari ini saya sudah memeriksa saksi 10 saksi ini 10 ini sudah diperiksa kayak Komnas HAM itu loh baru mau mulai itu udah ngomong dia kan saya akan periksa setelah itu hasilnya, wah pokoknya saya memberikan temuan yang baik itu ya emang Komnas HAM nggak apa-apa. Yeah. Nah, kenapa polisi nggak ngomong gitu kan? Saya udah hari ini udah Barada itu udah diperiksa di sana, dia ngaku begini, saksi ini begini, sehingga itu menguatkan dulu tuduhan yang pertama kali, misalnya kayak gitu. Itu bukan menghalang-halangi penyidikan saya kira.
Ya, Jadi mudah-mudahan itulah Mas Tembok khusus bisa memberikan kemajuan dan nambah rakyat bingung kan. terima kasih Mas Herianto sudah mengeluarkan unek-unek semua, mengawasi, mengamati penanganan kasus ini. Saya Mas, sorry ya, Ya. saya itu hanya baca komentar dari rakyat, itulah yang saya sampaikan di sini gitu. Jadi bukan Ya. bukan Jadi saya tujuannya ini kan supaya juga masyarakat paham juga prosedur Ya, itu betul. harusnya seperti apa, seperti apa. Demikian para pemirsa sekalian, perbincangan kami kaitannya dengan bongkar kubur, kemudian ada otopsi ulang. Proses penyidikan itu pada dasarnya adalah proses ilmiah. Proses kegiatan ilmiah seperti orang, ya, mahasiswa membuat tesis atau disertasi. Dan ini semua ujungnya nanti harus dibuktikan di sidang pengadilan. Ya, penyidik di dalam memproses kasus yang ditangani ini harus mampu membedakan apa itu kejadian, apa itu fakta. Awam menyebut fakta itu kejadian, tidak. Bergantung dari pengetahuan dari orang yang melihat, orang yang mengalami. Ya, kemudian dibedakan lagi fakta kejadian dibedakan lagi dengan opini. Sekarang ini opini berkembang nggak karu-karuan. Ya, ini di dalam penyidikan ini penyidik memerlukan juga bantuan dari para ahli. Ingat, ahli diperlukan bantuan, bukan segala-galanya. Ya, dia akan menjelaskan sesuai dengan keahliannya menurut kaidah-kaidah ilmiah. Kita tentu mendoakan bahwa penyidikan otopsi mayat ini dapat berjalan lancar, dilakukan secara jujur dan transparan, dan akan berproses di pengadilan. Ya, terima kasih, Semoga. Mas. Ya. Sebelum Mas tutup, saya ingin pesan. Yang saya dengar ya dari para kalangan para senior polisi juga, dari yang masih dinas juga, itu begini loh. Kita, Mbok ini jangan dibesar-besarkan. Jangan digembar-gembarkan sehingga publik makin santer memberitakan itu. Ini pasti nanti kalau itu masa bisa redam. Saya bilang Mas dari pertama kali dulu, ini bom atom. Nggak usah dibesarkan, udah terlalu besar. Besar sendiri dan tidak akan mungkin ini reda dalam 1 bulan 2 bulan ini Mas. Ya. Tidak akan mungkin, akan terus meledak terus. Tapi besarnya viral ini itu akibat daripada polisi sendiri yang belum bisa menjelaskan untuk meredam viral itu Mas. Jadi jangan berasumsi bahwa ini kalau kita redam pasti ini. Kemudian yang kita memviralkan ini diskusi disangkanya itu nambah-nambah viral. Bukan, kita tuh maksudnya kan ingin yang viral yang nggak masuk akal kita harus jelaskan. Dan harus ditolak kalau nggak benar. Iya, dan masyarakat yang terlalu mengharap berlebihan kita jelaskan ini loh kayak gitu. Perkara itu nanti menerima apa enggak bisa meredam Mas. Jadi intinya ya viralnya berita ini adalah ya bagaimana pandai-pandainya polisi bisa menenteramkan masyarakat dengan membuka apa yang dikatakan Pak Presiden, jangan ditutup-tutupi. Itu aja Mas, itu pesan saya sebelum ini. Terima kasih Mas Herianto. Demikian pemirsa perbincangan kami. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat memberikan pengertian ya baik kepada masyarakat maupun Polri. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.